Halo Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita mau membahas film yang berjudul Teach Me English. Penasaran kan sama isi ceritanya? Sebelum tonton, biar aku makin semangat, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kita masuk ke alurnya. Yongju adalah wanita yang cupu, berponi, rambut dikucir dua, dan berkacamata. Dia bekerja di kantor pemerintahan di bagian pelayanan publik. Suatu hari, ada seorang bule yang datang mengeluh tentang tagihan listriknya yang membengkak. Yongju tidak mengerti apa yang dikatakan oleh bule itu, dan semua rekan dan bosnya langsung bersembunyi ketika dia ingin minta bantuan. Hal itu terjadi karena mereka semua tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Bule itu kesal karena Yongju hanya diam menunduk dan tidak menanggapi keluhannya. Apakah tidak ada yang bisa berbahasa Inggris sambil mengomel dan melihat orang-orang yang ada di ruangan itu. Yongju berniat kabur, tapi bule itu menegurnya. Akhirnya dia memilih untuk tersenyum. Hal itu membuat si bule kian kesal karena merasa diejek. Yongju salah tingkah dan matanya tidak sengaja melihat ke arah jam. Dia langsung menunjuknya dan mengatakan bahwa jam kerjanya sudah habis. Bule itu hanya bisa melongo. Bos mengajak anak buahnya untuk makan bersama dan membahas tentang kejadian di kantor tadi. Di saat bos mengeluh karena tak ada satupun anak buahnya yang bisa berbahasa asing, Yongju malah asik makan, sedangkan ketujuh rekannya hanya bisa membisu sambil memperhatikan botol undian yang diputar. Mereka langsung bersulang ketika botol itu berhenti tepat ke arah Yongju, dan bos memberinya selamat. Yongju mencoba menolak, tapi karena mulutnya penuh makanan, jadi suaranya tidak jelas. Dan ketika bos bertanya apakah yang dikatakan Yongju, rekan yang lain malah mengira kalau dirinya ingin tambah makanan. Yongju hanya bisa mengeluh dalam hati bahwa dirinya tidak mau ikut kursus. Di dalam bis menuju tempat kursus, Yongju heran melihat semua penumpang sepertinya terobsesi untuk bisa bahasa Inggris. Bahkan ada siswi yang sengaja menyobek dan mengunyah kertas yang sudah dibacanya dengan harapan agar bisa segera mahir berbahasa Inggris. Dia tidak mengerti apakah salah bila terlahir sebagai orang Korea dan hanya bisa berbahasa Korea saja. Di tempat kursus, Yongju mengisi formulir, tapi dia keberatan ketika petugas ingin meminta kembali formulir yang sudah diisinya. Terjadi tarik-menarik, akhirnya formulir itu sobek dan Yongju terjatuh. Seolah pria muncul untuk menyelamatkan kacamatanya yang terbang. Pria itu bernama Munsu, seorang sales toko sepatu. Salah kira dan memberikan kacamata itu pada seorang wanita cantik berambut pirang yang bernama Catherine. Catherine menolak karena bukan kacamatanya. Yongju langsung merebut kacamatanya dan menubruk Catherine hingga terjatuh. Munsu hanya bisa memandang Yongju dengan sebal, dan dia tidak mau disalahkan karena kacamata Yongju yang pecah. Munsu dan Yongju ada di kelas yang sama, dan mereka duduk bersebelahan. Yongju langsung terpesona saat Munsu membantunya mengambil sesuatu di rambutnya. Munsu sudah terbiasa mendapat tatapan kagum dari kaum hawa, dan Munsu juga terbiasa untuk memasang wajah palsu. Catherine muncul dan memperkenalkan diri sebagai guru mereka, dan meminta mereka memanggilnya Katie saja. Katie juga meminta para muridnya untuk menggunakan nama samaran. Munsu sengaja meminta Katie memilihkan nama untuknya, dan Katie memberinya nama Elvis. Munsu senang dengan nama barunya, tapi Yongju bersikeras hanya mau menggunakan nama aslinya, dan Katie tidak bisa memaksanya. Katie meminta para peserta kursus saling mengenalkan rekan yang duduk di sebelahnya dengan bahasa Inggris. Yongju menggambarkan Munsu dengan nama Elvis yang bekerja sebagai sales sepatu dan berwajah tampan. Sedangkan Munsu menggambarkan Yongju sebagai wanita yang biasa saja. Yongju sedang bermain kartu bersama orang tuanya dan adiknya. Ayah menyindir bahwa dengan bermain kartu maka sifat asli seseorang akan tampak.
Yongju mulai sebal saat mereka menyebutnya biasa saja tanpa memiliki daya tarik. Ibunya balik menyindir bahwa selama 9 kali permainan dan Yongju sudah kalah 7 kali. Yongju marah dan kesal. Dia tak menyangka bahwa keluarganya sendiri tak memujinya sama sekali. Yongju melampiaskan kemarahannya dengan membalikkan papan permainan. Di tempat kursus, Munsu secara terang-terangan mencoba merayu Katie, dan Yongju menjadi cemburu karena dia mulai merasakan suka padanya. Saat kelas akan bubar, Yongju memberanikan diri mengatakan bahwa dia menggunakan nama Candy, dan Yongju tak peduli seisi kelas menertawainya. Yongju hanya sedih karena Munsu tak terlalu menanggapi nama pilihannya. Rasa suka Yongju kian besar sejak Munsu menemukan sepatunya yang tertinggal saat dirinya berdesakan di dalam lift. Munsu bahkan tidak segan membantunya memakaikan sepatu padanya. Hal berbeda justru dirasakan Yongju karena baru kali ini ada seorang pria tampan yang baik dan memperlakukannya seperti Cinderella. Mereka akhirnya pulang bersama. Dan Yongju kian senang karena mereka naik bis rute yang sama. Tapi saking senangnya, Yongju malah salah naik bis. Munsu baru saja melayani seorang ibu yang hendak membeli sepatu. Matanya langsung berbinar ketika melihat Nona Lee dari konter tas. Munsu sibuk merayunya, dan ibunya yang bekerja sebagai petugas kebersihan langsung geram melihat ulah putranya. Ibu menampar Munsu ketika sedang menelpon di toilet. Ibu tidak suka melihat Munsu menggoda Nona Lee karena wanita itu sudah menikah dan punya 2 anak. Munsu beralasan kalau Nona Lee yang menggodanya. Ibu mengeluh karena Munsu mata keranjang seperti ayahnya. Munsu kesal dan mengancam akan pergi dari rumah bila ibunya terus menuduhnya memiliki sifat mata keranjang seperti ayahnya. Di tempat lain, Yongju pergi ke toko sepatu. Sebenarnya dia ingin membeli sepatu warna merah, tapi penjaga toko menyarankan agar memilih warna hitam karena lebih cocok. Di tempat kursus, Yongju sibuk menarik perhatian Munsu dengan sepatu barunya. Tapi Munsu dan murid yang lain sibuk menirukan ucapan Katie. Katie agak terganggu dan menegur Yongju. Yongju kaget dan menirukan ucapan terakhir. Katie melanjutkan pelajarannya dan berjalan ke arah Munsu. Munsu tentu senang, tapi Yongju kesal dan menusuk Katie dengan pena. Katie kaget dan menampar Tyson yang duduk di depan Yongju. Katie baru sadar kalau dirinya salah nampar orang saat Tyson mengusap pipinya sambil melirik ke arah Yongju. Katie kesal saat Jolie protes karena tidak kunjung diajari cara berbicara, tapi diajari cara mengeja terus. Padahal kalau mengeja bisa dilakukan sendiri. Katie heran karena orang Korea maunya selalu cepat dan terburu-buru. Padahal kalau ingin lancar bicara, ya harus tahu cara mengeja dulu agar tak salah. Katie marah dan memutuskan menyudahi pelajaran hari itu. Beberapa orang termasuk Munsu dan Yongju pergi minum dan membicarakan tentang cara mengajar Katie. Yongju masih sibuk menarik perhatian Munsu dan tanpa sungkan minta nomor teleponnya. Munsu kerepotan membawa Yongju yang mabuk. Dia terus berulah dalam bis. Dia bertanya tentang wanita idaman Munsu. Munsu menjawab kalau tidak ada kriteria khusus, tapi dia lebih suka wanita yang bisa bahasa Inggris karena dia berencana ingin mengungkapkan cinta dalam bahasa Inggris. Mendengar hal itu, Yongju bertekad ingin belajar bahasa Inggris lebih giat agar bisa bersama Munsu. Munsu berteriak kencang dari atas balkon mempraktekkan cara berbicara dalam bahasa Inggris agar kelak bisa ngobrol dengan adiknya. Semula ibu kesal karena malam-malam Munsu berteriak seperti orang gila, tapi akhirnya ibu malah mengikuti jejak putranya sehingga membuat para tetangga marah karena terganggu acara tidurnya. Ibu dan anak itu kompak lari bersembunyi dalam rumah. Katie kesal karena banyak murid yang absen, hanya menyisakan 5 murid saja, yaitu kelompok Munsu, dan mereka kompak pura-pura sakit tenggorokan. Yongju datang terlambat membuat Katie kian sebal dan mengancam bahwa para murid hanya boleh berbicara bahasa Inggris dalam kelasnya sambil marah, kemudian meninggalkan kelas. Munsu yang bermata jeli langsung senang melihat ponsel Catherine yang tertinggal di meja.
Yongju sedang menunggu di halte. Dia pura-pura kesal karena bis belum muncul ketika melihat Munsu datang sambil menimang sebuah ponsel seolah itu adalah harta karunnya. Yongju ingin mengajak bicara, tapi Munsu menyela bahwa mereka harus bicara dengan bahasa Inggris. Yongju mati kutu dan hanya bisa bertanya dalam hati. Munsu seolah mengerti dan menjawab dalam hati juga. Tiba-tiba Munsu mengambil ponsel dari dalam saku celananya. Dan dia senang karena Katie menelpon. Munsu tampak girang dan berjanji akan segera datang mengembalikan ponsel Katie yang ketinggalan di kelas. Yongju kesal, tapi pura-pura cuek ketika Munsu pergi naik taksi. Tapi kemudian dia menyusul dengan naik bis. Semula sopir bis enggan menuruti kemauan Yongju untuk mengejar taksinya Munsu, tapi akhirnya menurut. Ketika Yongju menunjukkan kartu identitasnya sebagai pegawai pemerintahan. Ternyata Munsu bertemu dengan Katie di bar. Mereka asik ngobrol dan minum ketika Yongju datang. Munsu agak kesal melihat Yongju yang menuntutinya, tapi dia juga agak khawatir melihat Yongju minum dengan seorang bule, karena dia tahu kalau Yongju gampang mabuk. Yongju tidak berkutik ketika bertemu lagi dengan bule yang pernah mengomelinya. Bule itu berterima kasih karena mengira urusan tagihan listriknya dibantu Yongju. Tapi lagi-lagi dia hanya bisa tersenyum malu tanpa mengatakan apapun. Katie mengajak Munsu melakukan tap dance dan penampilan mereka sangat memukau. Hal itu membuat Yongju mulai cemburu. Dia tidak keberatan ketika bule itu mengajaknya minum. Ternyata Yongju hebat. Dia masih sadar dan membawa seember air ke atas panggung, sedangkan bule itu sudah pingsan. Para tamu heran ketika Yongju membenamkan wajahnya dalam air, dan ketika Munsu menarik bahunya, dia malah meminta Munsu untuk lari. Katie mencoba mendekat dan bertanya, tapi Yongju malah membenturkan kepalanya pada Katie. Katie agak kesal ketika Yongju muncul, tapi dia bingung karena Yongju memberinya obat dan banyak makanan. Akhirnya mereka malah makan bersama dan Yongju mengaku kalau dirinya menyukai Munsu. Katie meyakinkan bahwa dirinya tidak menyukai Munsu, karena bukan tipe cowok idamannya. Katie berjanji akan membantu Yongju agar bisa lebih dekat dengan Munsu. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba bel berbunyi dan ternyata Tyson sedang membawakan pizza untuk Katie. Katie senang karena Tyson menyemangatinya. Para murid heran melihat susunan kursinya berubah melingkar dan Katie sengaja membagi murid secara berpasangan. Yongju tampak senang dan Munsu yang kesal karena harus berpasangan dengan Yongju. Yongju bertekad untuk belajar lebih giat agar tidak mempermalukan Munsu. Dia bahkan meniru cara siswi yang dilihatnya dalam bis, yaitu menyobek kertas kamus dan memakannya. Dia bahkan meminta orang tua dan adiknya untuk ikut belajar. Kalau tidak, dia akan pergi dari rumah dan tidak akan memberinya uang bulanan. Ayah ibu terpaksa menurut dan mulai belajar juga. Tingkah Yongju membuat rekan sekantornya heran, karena kini Yongju selalu percaya diri berbicara bahasa Inggris, walaupun tata bahasanya sangat amburadul. Anak kecil yang datang bersama ibunya tanpa ragu mengkritik cara bicara Yongju yang amburadul. Hal itu membuat Yongju bengong, entah karena malu atau heran melihat anak kecil sudah fasih berbahasa Inggris. Yongju langsung bergemas saat melihat jam. Dia tak peduli dengan pekerjaannya yang masih menumpuk. Dia ingin segera pergi kursus dan bertemu Munsu. Kursus malam itu mereka belajar percakapan. Munsu dan Yongju memilih tema tetangga yang sudah lama tidak bertemu. Munsu agak kesal karena Yongju belum belajar banyak. Dengan nada kesal, dia menyarankan agar Yongju nonton CNN agar bisa berbicara dengan benar dan tidak memalukan. Orang tua dan adik heran melihat Yongju nonton CNN. Yongju hanya bisa melotot ketika ayah bertanya apakah Yongju mengerti apa yang dilihatnya. Mereka langsung pergi. Ibu hanya bisa mengomel karena harus mengalah dan tidak nonton sinetron favoritnya. Tapi ayah membela kalau putrinya pasti mengerti apa yang dilihatnya. Munsu pulang dan mendapati ibunya sedang menerima telepon. Ibu segera memanggil Munsu karena ibu tidak bisa bahasa Inggris. Rupanya Victoria, adiknya Munsu yang menelponnya.
Victoria mengabarkan bahwa 2 minggu lagi dia akan datang. Tapi Munsu malah grogi dan salah ngomong. Ibu mengatakan bahwa dia tak mau menemui Victoria karena malu. Ibu cerita kalau sejak ayah pergi bersama wanita lain, ibu kerepotan dan mengizinkan Victoria diadopsi keluarga lain. Kini ibu menyesal. Munsu juga kesal karena ibu selalu mengulangi hal yang sama, padahal dia sendiri juga capek harus ikut kursus. Munsu mengatakan bahwa seharusnya ibu tidak melahirkan Victoria bila tak bisa membesarkannya. Ibu tidak suka disalahkan dan kembali menyalahkan Munsu karena tingkahnya mirip ayah, yaitu mata keranjang. Munsu marah dan keluar rumah. Munsu main di warnet, tapi yang muncul di layar malah gambar Yongju. Akhirnya dia menelpon Yongju. Ayah muncul karena mendengar suara ponsel. Ternyata Yongju duduk sambil tertidur di depan TV. Ayah kesal karena Munsu mencari Candy. Yongju terbangun dan langsung menyambar ponselnya. Yongju bertemu Munsu dan duduk di bangku. Mereka saling bertukar cerita tentang mimpi masing-masing. Dan Munsu senang karena bisa ngobrol tengah malam dengan Yongju. Karena ceritanya sangat panjang, jadi nantikan di video selanjutnya untuk part keduanya. Terima kasih.